Pada tanggal 16 Oktober 2023, datanglah Bapak Ibu beserta anaknya ke Rumah Sakit Jiwa Harapan. Kedatangan mereka untuk merehabilitasi anaknya karena beberapa hari sebelumnya anaknya mengalami gangguan yang berbeda dari biasanya dan sering memilih berdiam diri di kamar. Hal itu bermula ketika anaknya seringkali mengalami kegagalan ketika mengikuti tes angkatan militer dan membuat anak tersebut malu kepada teman dan orang-orang di sekitarnya, sehingga dia lebih memilih berdiam diri meratapi kesedihannya. Baik Bu, ada yang bisa saya bantu? Yesus, di sini saya ingin mendaftar anak saya. Baik, silakan mengisi administrasi dulu ya Bu. Baik, untuk pasien atas nama Sabiqul Umam, di sini Ibu silakan menunggu 5 menit dan ini nomor antriannya ya Bu. Ya. Terima kasih Bu, sama-sama. Baik, atas nama Sabiqul Umam. Ya. Mari Bu, saya antar untuk menuju kepala ruangan. Assalamualaikum, permisi Bu. Ya, masuk. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Ya. Ibu dengan orang tuanya Mama Sabiqul Umam. Oke. Kalau boleh tahu penyebab anak Ibu dibawa ke sini karena apa? Karena gagal ikut angkatan militer terus, dan dia sampai sekarang selama 1 bulan sudah mengurung di rumahnya. Keluhan utama yang dirasakan oleh Sabiqul Umam itu apa? Keluhannya? Ya pulangnya itu sekarang sakit, pas susah makan. Intinya dia tidak mau keluar kamar lah sus, karena selalu gagal selama 4 kali mengikuti tes-tesan angkatan militer itu dan selalu gagal. Baik Ibu, kalau keluhannya memang kayak gitu, kondisinya memang kayak gitu, mari saya antarkan ke ruangannya. Mari saya antar ke ruangannya. Silakan masuk Ibu, ini ruangannya. Baik. Nah, nggak apa-apa Bapak tinggal dulu ya. Iya, Ibu juga pulang dulu ya. Baik-baik ya nak, cepat sembuh ya. iya, mama juga. Setelah keluarganya pulang, Mas Umam pun hanya terdiam dalam ruangan. Dia termenung sambil menundukkan kepala dengan tatapan kosong. Perawat pun datang untuk mengkaji kondisi Mas Umam. Perkenalkan Mas, saya sebagai perawat yang akan mengkaji kondisi Mas saat ini. Apakah Mas bersedia untuk bisa dikaji untuk mengetahui kondisi Mas lebih lanjut? Iya Mbak. Baik, di sini saya akan mengkaji Mas selama 10 menit. Apakah bersedia? Iya Mbak. Nama Mas siapa? Nama saya Umam. Abang mempunyai hobi? Hobi saya lari Mbak. Lari. Cita-cita Mas mau jadi apa Mas? Sebenarnya saya itu ingin jadi tentara Mbak. Tapi saya gagal ikut tes militer. Sudah berapa kali gagal Mas? Banyak Mbak. Kira-kira 4 kali sudah. Kalau boleh tahu umurnya berapa Mas? Umur 22 Mbak. 22. Kalau boleh tahu perasaannya saat ini gimana Mas yang dirasakan?
Dan saya itu ikut tesan sama teman-teman saya. Terus teman-teman saya itu jadi semua Mbak di militer. Cuma saya yang gagal. Lagi pula saya sudah 4 kali gugur tesannya. Jadi saya itu minder saat bertemu teman-teman saya. Saat keluar juga minder. Jadi Mas sudah tidak mau keluar selama 1 bulan di dalam rumah? Ya kira-kira sudah sebulan Mbak. Baik Mas. Gak boleh tahu Mas, selain hobi lari, apakah Mas mempunyai kemampuan yang lebih disukai lagi? Ada sih Mbak. Apa itu Mas? Saya suka menggambar, menulis, banyak Mbak. Oke baik Mas. Nah kalau boleh tahu lagi Mas, tujuan Mas untuk jadi angkatan militer itu untuk apa Mas? Sebenarnya saya itu pertamanya termotivasi dari teman saya. Teman saya itu jadi militer dan orang tuanya itu sangat bangga. Saya itu coba juga ikut latihan militer dan tesannya, tapi ya begitulah, gagal. Ini Mas, kan sudah tahu ya Mas, kalau Mas itu suka lari, menggambar, dan menulis. Apakah Mas bersedia untuk saya bikinkan jadwal setiap harinya? Bersedia. Baik Mas, saya akan membuatkan jadwal untuk Mas agar Mas bisa bergaul sama yang ada di sini Mas. Iya Mbak. Jadi gini Mas, untuk jadwalnya itu paginya Mas bisa lari. Terus yang jam 10 Mas bisa menulis ungkapan perasaannya Mas. Terus yang malamnya Mas bisa menggambar. Apakah mau seperti itu Mas? Ya Mbak, mau. Baik Mas, bisa dilakukan mulai besok ya Mas? Iya Mbak. Ya. Baik Mas, kalau begitu saya keluar dulu ya Mas. Mas bisa melanjutkan kegiatan Mas yang sudah ada jadwalnya. Iya Mbak. Terima kasih Mas. Sama-sama. Permisi. Mas, kalau boleh tahu untuk perkembangan dari terapi lari, menggambar, dan menulis apakah ada perkembangan untuk kebaikan Mas? Alhamdulillah sudah ada Mbak. Sekarang saya lebih terbuka dan tidak takut untuk keluar rumah. Nah, dari situ apakah Mas bisa lebih ikhlas mengikhlaskan yang sudah berlalu? Mungkin tidak sepenuhnya, tapi sudah ikhlas. Jadi gini Mas, kan sudah ada perkembangan selama 1 bulan ya. Saran saya kalau misalnya Mas sudah keluar dari sini, lebih baik Mas lebih mengeluarkan bakat Mas, terus memulai lembaran baru
dan lebih ikhlas menjalani yang telah berlalu. Iya Mbak. Baik Mas, kalau begitu saya pamit dulu ya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum Ibu. Ini dengan orang tuanya Mas Sabikul Umam. Iya, ini Mas Sabikul Umam udah sehat, boleh dijemput, nggak apa-apa, udah membaik nih keadaannya. Ya baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu, Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Mas Sabikul Umam udah perkembangannya selama 1 bulan itu membaik. Udah mulai melakukan kegiatannya juga, biasanya kan sering merenung, sekarang enggak, udah beraktivitas kembali. Jadi kalau mau dibawa sekarang itu nggak apa-apa karena memang kondisinya udah mulai kembali. Ya. Saya terima kasih Sus karena sudah merawat anak ini sampai sembuh total dan sudah bisa dibawa pulang. Ya, sama-sama. Itu memang kewajiban kita sebagai perawat. Berarti boleh dibawa sekarang pulang. Iya, nggak apa-apa. Silakan ke ruangan sana mungkin. Ya, mari saya antarkan ke Mas Imamnya. Setelah dilakukan rehabilitasi selama 1 bulan oleh Mas Umam, akhirnya Mas Umam pun diizinkan pulang oleh pihak rumah sakit. Sebelumnya Karena udah kondisi Mas Umam yang semakin hari semakin baik, keluarga pun datang untuk menjemput Mas Umam. Jemput ya. Ya, udah kangen? Iya Mbak. Okay, it's time to get me no homegirl, drop it like a NASDAQ.